Oh, halo Taufan. Jadi hari ini kita akan diskusi mengenai peran perempuan di sektor sanitasi dan saya nanti akan invite Melanie Subono yang juga sangat punya pengalaman banyak terhadap isu perempuan sekaligus di isu sanitasi sebelumnya. Saya lihat, oh Melanie juga sudah ada. Hai Melanie. Tapi mungkin saya mau info dulu ke beberapa teman nih bahwa ini menjadi penting karena saat ini Indonesia sudah masuk ke middle income country dan banyak banget pembangunan yang perlu dilakukan. Oleh karena itu, salah satunya kita harus memastikan nih bagaimana akses sanitasi terutama di pedesaan yang masih banyak tertinggal, plus bagaimana memastikan bahwa peran perempuan itu ada. Jangan sampai sanitasi yang diangkat atau dibangun ternyata tidak mengikuti perspektif perempuan. Nah, saya mau invite Melanie Subono. Oke. Dan mungkin banyak yang tahu ya di daerah pedesaan tuh nggak semua perempuan itu bisa mengakses sanitasi. Hai Melanie, Hai, apa kabar? ya mencoba waras. Oke, so Melanie, ini kebetulan aku mungkin cerita sedikit tentang project yang sekarang sedang dilakukan oleh organisasiku di Indonesia. Di kebetulan aku bekerja di Simavi. Simavi itu lembaga Belanda yang saat ini fokus di sektor air dan sanitasi di Indonesia Timur. Kita tahu bahwa di Indonesia Timur akses sanitasi, akses air bersihnya itu masih tertinggal sekali, terutama dibandingkan dengan Indonesia bagian barat. Dan Simavi sudah bekerja sejak 10 tahun melalui program-program yang dimiliki oleh pemerintah Belanda. Tapi tahun ini kami harus stop karena juga Indonesia sudah menyampaikan bahwa Indonesia sudah middle income country, sehingga bantuan dari pemerintah luar negeri tentunya menjadi banyak berkurang. Nah, kita ingin memastikan nih bahwa nanti ketika kita sudah pull out dari project, Indonesia itu bisa memastikan bahwa akses sanitasi yang dibangun itu merata tidak hanya untuk satu gender, tapi juga gender yang lain gitu. Nah, kita tahu Melanie kan banyak banget tuh pengalaman-pengalaman tentang perempuan, sanitasi. Nanti kita share bareng-bareng ya. Ini kayaknya udah banyak Yes. banget yang udah mulai join dan kayaknya penasaran nih gitu. Kalau dari pengalaman Melanie sendiri dulu gimana pernah terjun di isu sanitasi nih? Bisa ceritakan nggak? Sebenarnya buatku tuh sanitasi hal paling basic ya harusnya ya. Dan harusnya nggak ngomong laki, perempuan atau apapun itu gitu. Itu hal yang paling basic. Pertama memang gue sering sekali mendengar dan pengalaman banget turun bareng salah satu organisasi itu ke Indonesia Timur. Tapi sebetulnya kita nggak usah ngomong daerah ketinggalan atau Indonesia Timur deh. Ibu kota sekalipun. Ibu kota sama, Benar. sama. Benar-benar sama kok, benar-benar sama. Aku dulu pernah juga turun beberapa kali setelah mempelajari bahwa ada fakta bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan salah satu angka kematian tertinggi karena buang air sembarangan tuh nggak enak ngomong di tahun 2020 ya, kita masih Biar ngomongin BAB enak sembarangan banget. tuh kan nggak enak banget gitu ya kayaknya. Buset, Iya. kita mau bilang negara kita negara maju tapi kok masih BAB sembarangan gitu. Dan memang dulu banyak turunnya di daerah Indonesia Timur, di mana Hmm. ya kita mau ngomong apa ya, toilet sangat sederhana, bahkan sebagian nggak ada. Tapi sorry to say, di Jakarta pun banyak. Dan kalau di Jakarta celakanya, mungkin beberapa orang sebenarnya punya uang untuk membuat toilet, tapi celakanya mereka ngomong ini kan udah budaya, udah kebiasaan. Jadi kadang Iya. ada toilet pun mereka tetap ya gitu ke kali, sungai, nggak peduli tuh sebelahnya temennya lagi gosok gigi, tetangganya lagi cuci baju, ya deh Dan buang dan air aja kamu udah. pernah lihat Jadi langsung kejadian itu? pernah melihat langsung karena memang waktu itu gue tuh tidak pernah mau ikut bicara salah satu isu kalau tidak turun langsung atau tahu fakta atau tahu data, dan itu sih sedih ya gitu maksudnya.
berbeda hal dengan yang memang kita berbicara kemiskinan. Membangun toilet itu tidak murah, tapi kadang-kadang orang juga berpikir toilet itu harus selalu yang mahal. Padahal tidak juga. Selama kita mempunyai area tersendiri, kita bikin toilet jongkok, yang penting pembuangannya benar, yang penting itu kan sebenarnya juga cukup baik ya. Tapi memang kan pemerintah kita itu punya skala-skala prioritas cukup aneh ya. Skala prioritas pemerintah kita kan urutannya kayaknya ngaco gitu ya. Ini apa sih yang diurutin duluan gitu. Benar-benar. Sehingga buat mereka mungkin ini cuma kebersihan, padahal itu naik ke angka kematian, penyakit, ke pendidikan, dan akhirnya ya sorry ya jadi perkembangan otak, perkembangan kesehatan. Kalau dari kecil kesehatan kita udah nggak benar, udah pasti kan tubuhnya kita juga nggak beres. Nah itu tuh kagak dipikirin gitu sepanjang-panjang itu gitu. Benar-benar Gitu. banget. Jadi emang pengalaman gue sih ngelihat banget, sangat-sangat ngelihat gitu. Tapi balik lagi bukan cuma di sana, tapi Jakarta pun kota gede masih. Benar. Dan lucunya ini udah tahun 2020, tetapi ternyata akses itu masih saja meningkatnya sangat pelan kalau kami bilang ya. Nah, tapi ngomong-ngomong Melanie nanti katanya mau bagi-bagi giveaway juga nih ke kan join. mulai bergabung karena gue selalu seneng bahwa follower gitu, selalu gue membanggakan ya follower gue ini orangnya cerdas, bukan yang nyampah-nyampah kayak netizen pada umumnya gitu. Exactly. Jadi the way they engage, mereka kadang-kadang memang tertarik dan berpikir apa sih yang bisa gue lakukan nanti di daerah gue. Jadi buat lo yang benar-benar nanti punya pertanyaan paling menarik atau statement, I don't know, gue akan kasih something a surprise. Waduh, sesuatu yang kalian incer dari kemarin, salah satu dari OT. Nah, lo pikir aja sendiri apaan? Ini jadi penasaran, jangan-jangan aku yang mau juga nih nanti. Bisa jadi ya. Ya, oke. Udah banyak banget nih yang join, terus ada juga yang udah mulai bertanya-tanya nih Melanie. Tapi specifically kita mungkin sedikit diskusi ya tentang ketimpangan gender juga, karena aku juga jadi kepikir bener sih yang Melanie sampaikan. Nggak cuma di Indonesia Timur, even di Jakarta. Dan beberapa kali kunjungan ketemu dengan banyak orang, ternyata aku pun kaget juga. Aku melihat ternyata terutama kalau di Indonesia Timur ini cukup miris. Waktu itu aku pernah kunjungan di Sumba, dan ternyata tugas untuk mengambil air itu adalah tugasnya perempuan. Laki-laki di sana itu kebanyakan habis berkebun, mereka main judi, kumpul-kumpul dengan sesama. Oh iya, pasti itu. Terus kemudian yang perempuan tuh ngambil airnya tuh 100 meter dari rumahnya, dan itu masuk gua. Turun lagi 50 meter, terus nanti naik lagi itu setiap hari. Dan ternyata dia nggak punya toilet sendiri. Itu toiletnya numpang tempat yang lain, dan model cemplung gitu. Dengan tutupnya goni atau karung, terus kemudian atapnya berlubang. Nah, begitu juga yang di Jawa nih, di Jakarta ya. Masih banyak tuh toilet yang seperti yang Melanie tadi sampaikan, sampingnya gosok gigi, sampingnya di gitu. Juga aku kepikiran cuci pakaian ada yang lewat gitu, cik aduh. Aku kepikiran nih gimana perempuan-perempuan yang lagi menstruasi untuk ganti pembalut misalkan, terus atau kemudian dia sedang melakukan membersihkan badan, tiba-tiba dia ngintip. Jadi ternyata itu sangat berkorelasi banget dengan kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual yang terjadi di negara kita. Gila. Bener, setuju itu. Setuju banget. Gue punya gerakan namanya Rumah Harapan, dan salah satunya kita pernah beberapa tahun lalu itu mengadakan air. Air kan juga masalah ya di banyak daerah gitu. Dan waktu itu memang kasusnya yang terjadi di sana, ibu-ibu hamil kalau sudah mau melahirkan, ya kalau lo bisa ngambil air dengan naik keledai apa jauh banget gitu, apa naik kuda, maka lo akan punya air buat nyuci bayinya. Kalau enggak ya enggak ada. Dan itu kejadian juga nggak jauh dari Sumba waktu itu. Kejadiannya nggak jauh dari Sumba. Dan ya memang seperti itu ya. Dan kalau berbicara tadi soal keadaan toilet apa segala, aku pernah turun di salah satu, ya memang ini bencana waktu itu ya. Tapi memang di situ gue ngelihat bahwa hal ini tidak dipikirkan. Bagaimana toilet itu minimal dipisah deh cewek sama cowok. Mau keadaannya sederhana gitu, tapi minimal dipisah cewek cowok. Kebanyakan apalagi kalau udah kehidupannya komunal, kita bisa rame-rame, itu udah mulai tuh ada pengintipan. Gak usah ngomong orang menstruasi, bagaimana dengan ibu-ibu hamil? Banyak loh yang kepleset pada saat mereka mesti ngambil air, mesti apa. Kadang jalan ke tempat yang penerangan juga gak ada. Itu memang sangat, aduh itu emang
Miris ya, Miris miris banget ya. sih. Tapi nyata, memang terjadi, memang banyak. Iya. Ini udah ada banyak yang komen nih, kita kayaknya sapa dulu lah ya. Banyak banget yang udah gabung. Terus ada yang komentar, ada yang bertanya dari Cahyo, apakah sampai saat ini masih ada dana dari pemerintah pusat untuk program sanitasi di wilayah kota kabupaten? Terus bagaimana mengetahui langkahnya taril pemerintah setempat tentang permasalahan sanitasi? Aku mungkin bisa sedikit menjawab, nanti kalau Melani mungkin juga pengalaman langsung, udah punya program Rumah Harapan. Kak, yang beberapa kali kami diskusi dengan pemerintah pusat, Bappenas, Kemenkes, apalagi Kemenkes juga punya program sanitasi total berbasis masyarakat. Itu ternyata pemerintah pusat punya duitnya banyak sebenarnya untuk program sanitasi. Itu dari pusat ya. Terus dari provinsi juga ada, kabupaten ada, dan sekarang punya dana desa. Itu sebenarnya kalau benar-benar political will-nya ada, itu bisa sebenarnya gitu. Tapi memang sekali lagi komitmen dari pemerintah di setiap level itu sangat dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan ini. Nah, di programku yang saat ini sebenarnya kami mencoba nih advokasi ke pemerintah di 7 kabupaten, di 3 provinsi, NTB, NTT, Papua, untuk memastikan pemerintah nih take the lead gitu. Nah, kalau yang bupatinya bagus nih, jujur banget bupatinya bagus, duitnya tuh pasti diprioritaskan untuk program sanitasi gitu. Tapi memang ketika political will-nya kayak biasa kan kalau udah mulai mendekati pilkada tuh, nah kayak gitu tuh masih menjadi challenge yang juga ditemukan di lapangan. Langkah realnya tentunya ya harus mewujudkan komitmennya dalam rencana anggaran ya. Kalau menurut Melani gimana nih? Kira-kira selama Kalau ini? menurut gue ada satu lagi unsur yang ketinggalan, monitoring. Exactly. Tugas kita tuh monitor. Benar banget. Gini, Rumah Harapan atau lo misalnya bergerak di banyak daerah, tapi kita ya kayak gue tidak tinggal di sana. Yang harus memonitor adalah ya orang-orang di sana. Makanya setiap kali Benar kalau live banget. kayak gue gini, gue pasti bilang, kalian tuh kalau mau euforia, jangan euforia pas pilpres doang ikut nasional dah, konser-konser di GBK apa segala macam. Yang harus kalian monitor itu adalah pileg, Benar banget. pilkada apa segala macam yang mewakili daerah kalian. Karena mereka yang akan jadi suara setiap daerahnya. Iya kan, itu perwakilannya. Nah sekarang kalau misalnya kita udah tahu nih, oke, apalagi sekarang tambahan, gue tuh sebenarnya senang sekali dengan adanya konsep dana desa tuh diadain tuh sebenarnya keren banget gitu. Tapi kita monitor nggak? Kita tuh punya hak loh untuk monitor sebenarnya. Benar banget. Jadi sebenarnya yang satu lagi yang terlupakan adalah itu monitoring oleh setempat. Harusnya pemuda-pemuda atau pemuda-pemudi atau apapun itu kan adalah perkumpulan apa atau apa. Mereka tuh fungsinya bukan cuma ngongkrong main gitaran malam minggu rame-rame ketemu. Ya itu salah satunya bentuk monitoring itu. Iya. Iya dong. Kalau lagi kita harus dengerin mereka gini lah. Kalau lagi mau pilihan kan ya janjinya banyak ya gitu. Janji banyak gitu kan kayaknya. Nah, tapi setelah itu emang pemerintah pusat monitor? Enggak juga. Ya itu kalian yang di daerah yang harusnya monitor itu. Iya. Gitu. Nah, masalah duit turun dari 10 jadi setengah ya itu bukan setengahnya 5 ya, emang bener-bener tinggal 0,5 itu gue rasa terjadi di mana-mana ya. Iya, Dan benar. kebanyakan apa? Kitanya membiarkan. Iya. Kenapa kita sibuk ribut yang korupsi? Duo ini si menteri ini. Loh itu di daerah lo terjadi loh. Korupsi itu lebih banyak terjadi tuh justru di level itu. Bupati, wali kota, gubernur, pemda-pemda. Yang begitu-begitu. Monitor. Benar-benar Iya, mesti dimonitor. aku setuju banget karena berapa kali juga aku lihat sepertinya banyak masyarakat yang mereka tuh sebenarnya punya power loh untuk menuntut ke pemerintah Sangat. daerahnya gitu, ke pemerintah desa lah, nggak usah skup yang lebih besar ya, Iya, pemerintah iya. desanya mereka punya power, tapi ternyata satu, either mereka nggak menggunakan kemampuan itu, kedua aksesnya juga ditutup, akses informasi bagaimana sih caranya untuk memonitor dan lain sebagainya gitu. Jadi terutama kalau yang Kayaknya sekarang tuh udah bisa semua lewat internet, lewat apa segala macam itu udah lumayan bisa loh. Nggak kayak bagus dulu ya. lagi kalau benar-benar ditutup gitu. Bahkan kita sebelum itu tuh bisa ngeliat kok track record ini. Sekarang hampir semua badan wajib mempunyai apa sih kayak aplikasi untuk komplain kemana segala macam. Iya, Itu manfaatin. Kitanya aja males ngebrowse untuk cari ya, tahu itu gitu. benar-benar banget. Dan aku kadang-kadang mikir nih, apalagi yang perempuan-perempuan yang mungkin edukasinya masih rendah ya, agak 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 satu kurangnya informasi, kedua juga mungkin tidak memanfaatkan dengan betul fasilitas internet itu untuk Ya. memonitor ya.
bener banget. Betul. Terus ini dari Oktaviani Cahyani, Hai Mbak Fani, ini betul sekali di DND saya pernah lihat bapak-bapak tua lagi maaf pup di pinggir pantai, padahal sudah dibuatkan toilet umum ya. Ketika ditanya alasannya karena sudah kebiasaan dari dulu. Ini kayaknya tadi yang ceritanya Melani tentang budaya itu tadi ya. Susah banget memang, nggak susah loh merubah perilaku ya kan, baik Enggak. apapun. Itu nggak Sebetulnya enggak. Jadi emang gini, gue percaya gerakan itu bisa terjadi, bisa ada perubahan kalau orang itu bisa ditunjukin ruginya lo apa kalau ini dilakukan. Sementara kan kebanyakan pengajaran atau sosialisasi sesuatu dari pemerintah itu cuman gak boleh ini boleh, ini nggak, titik. Yeah. Jarang banget gitu dijelaskan why ini tidak boleh, ruginya ke lo tuh apa gitu. Aku rasa orang kalau dijelasin kayak gitu akan lebih paham. Kayak Jadi, misalnya aku tuh kalau soal buang air besar tuh aku sering ini bawa roti. Terus ada nyari tempat tuh yang ayam atau apa gitu baru bener-bener pup gitu, nggak mungkin nungguin orang pup kan gitu buang air besar. Terus habis mereka buang air besar atau ada kotoran ayam atau apa gitu, aku taruh roti di sebelahnya. Habis itu kan laler tuh biasanya. Laler itu akan pindah kan ke si roti. Rotinya di piring bagus gitu. Nah habis itu aku tawarin mau makan roti nggak? Pada nggak mau kan? Padahal rotinya nggak gue pegang. Mereka akan bilang, ya enggak dong, tadi ada laler dari pup. Nah itu sama. Cuman karena kelihatan, maka lo nggak mau ini. Sehari-hari kita juga kotoran tuh sama. Lo kira laler dari mana datangnya? Gitu. Harus sesuatu yang gitu loh, cara mengajarkan orang. Nice banget. Dan itu orang langsung tergugah untuk kemudian akhirnya make. Dia geli lah pasti kan. Lo nggak mau nanti tadi ada laler. Kemarin-kemarin juga ada laler. Lo kagak tahu aja dari mana datangnya. Iya, benar banget. Ya, itu memang beberapa organisasi sekarang juga udah mulai banyak melakukan pemicuan dengan metode kayak gitu tuh. Kadang-kadang ada yang mereka pakai air, terus rambut masukin ke air, suruh minum gitu, mereka nggak mau. Itu kan juga bagian dari akses air tuh penting, dan terutama akses air bersih ya gitu. Ini dari Pak Dorman, sanitasi itu jendela daerah. Bila sanitasi buruk menjadi potret buruk daerah. Benar banget, setuju. Karena memang kelihatannya sangat tidak dipikirkan ya. Tapi ternyata banyak banget di Indonesia, aku lihat datanya tuh masih 70% akses sanitasi ya. Itu akses loh, tidak dilihat dari kepemilikan. Jadi data yang ada di nasional itu baru melihat dari sisi akses. Aksesnya sekitar 72-73%. Artinya 27% tuh nggak punya akses. Itu dilihat dari akses, bukan kepemilikan toiletnya. Berarti ada masyarakat yang nggak punya toilet, numpang dia kan. Betul. Nah kalau numpang di toilet, belum lagi kalau kita ngeliat kualitas toiletnya yang cuman asal nyemplung doang gitu. Yang penting kayak dikumpulin aja deh tuh tainya di situ di satu kotak, padahal belum tentu ada tong sampah, belum tentu ada sabun, belum tentu ada apa. Gitu nah, kan? Speaking soal sabun nih, aku sebenarnya mau share juga satu apa yang kita sebut dengan women friendly toilet, tapi kayaknya agak nggak cukup ya gambarnya ya. Oh, nggak kelihatan ya ternyata. Ya udah, aku cancel aja. Jadi kalau kita bicara soal women friendly toilet, itu tuh seperti yang tadi Melani bilang, harus ada air, ada sabun, terus ini gimana sebenarnya emang nggak women doang ya harusnya. Ya, karena ketika ya maksud gue itu, ketika kita memprioritaskan perempuan, sebenarnya itu nggak cuma buat perempuan, itu tuh untuk semua gender gitu. Dan kadang-kadang juga aku berpikir kita ngomongin perempuan seolah-olah nggak ngomongin yang laki-lakinya, padahal kita nih ngomongin semua, untuk semua. Dan apalagi sekarang isunya adalah SDG ya, dimana semuanya untuk semua gitu. Artinya memang benar-benar banget bahwa nggak cuma untuk perempuan, tapi untuk semua gitu. Nah, jadi tadi itu ada akses air, ada tempat sampah di dalam kamar mandinya, terus dia juga tertutup, bisa di lock gitu kan. Yes, terutama itu ya. Lock, dan kadang-kadang terlupakan juga itu harus spacious, karena kalau enggak ada orang dengan disabilitas yang dia harus pakai kursi roda atau pakai tongkat, yang kalau harus masuk ke ruangan sempit itu menyusahkan mereka gitu. Jadi kadang-kadang hal-hal kayak gitu suka nggak terpikirkan gitu, dan sangat penting untuk kita memikirkan orang-orang termarginal di luar yang kita rasakan doang gitu. Terutama kalau kita mau bicara fasilitas sanitasi umum ya gitu.
Ini ada Evan Pelita, Kak, di daerah sebenarnya ada kepemudaan yang begitu. Mereka membiarkan juga karena dikasih bagian juga kepemudaan. Apa ya? Mungkin maksudnya yang tadi soal ini kali ya, waktu pilek-pilek Pengawasan tadi ya, atau pengawasan ya, yang tadi Melani cerita. oh ya. Ya kadang-kadang memang akhirnya ya udah ngikutin prioritasnya kepala desa ini atau bupati ini karena dia dapat juga atau dia bagian dari tim sukses kali ya. Ya itu tadi apa prioritasnya memang satu kota itu biasanya prioritasnya yang penting kelihatan dari luar, ada mallnya, ada gedungnya, ada restorannya, ada ininya, ada itunya gitu. Tapi yang kecil-kecil itu nggak dipikirin gitu. Nggak Gak usah kita dipikirin ngomong benar. sanitasi di luar, kadang-kadang kita ke mall atau bandar itu kadang masih kotor banget kok gitu kalau mau berbicara dalam generalnya ya. Tapi memang harusnya ke satu daerah itu yang dipikirkan ya itu ya. Gue ke daerah nggak peduli ada berapa mall, tapi apakah tempat ini bersih, apakah tempat ini friendly for women, apakah tempat ini Ya. friendly buat itu kan sebenarnya lebih penting, tapi sepertinya prioritas kita dan pemerintah itu kalau mereka ada budget mendingan bikin mall, bikin kelihatan itu. Jadi ya beda Iya. aja sih. Tapi ini lucu juga ya. Ini kan COVID kan, dimana COVID ini orang sudah mulai banyak banget tuh ngomongin Hmm. cuci tangan pakai sabun, hygiene, bla 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 segala macam. Otomatis kan itu ada hubungannya nih dengan sanitasi kan. Tapi lucu dong ternyata beberapa di proyek Ya, karya yang kami lakukan aja ternyata pemerintah yang ada beberapa pemerintah yang awalnya dia udah sangat komit untuk isu sanitasi karena ada COVID terus kemudian mengurangi budgetnya untuk emergensi di COVID. Padahal sebenarnya dengan meningkatkan akses sanitasi dan hygiene kan juga mendukung COVID ya kan dan ini kayaknya nggak cuma terjadi di 1-2 kabupaten tapi juga sebetulnya. di banyak kabupaten. Nah, ini penting banget memang tadi benar yang disampaikan adalah monitoring nih dari kita karena kita bayar pajak kan. Kita warga negara Iya. jadi perlu banget kita memastikan bagaimana Iya, anggaran kita pemerintah ya. punya hak Oke, loh. benar Bang. Mm-mm, mm-mm. Iya, kalau mau dipikir jahat ya, kalau mau dipikir jahat, kita yang bayar mereka loh, kita nggak gaji mereka gitu. Exactly banget. Kita kan punya hak ngecek mereka kerja apa enggak, bener apa enggak, duit kita dikemanain sebetulnya. Mm-mm, iya, bener banget nih. Ini ada pertanyaan yang kayaknya masuk ke DM ya dari Tova nih. Bagaimana menyelaraskan koordinasi antara kementerian terkait terutama dengan Kementerian Kesehatan? Ini kayaknya pertanyaan untuk semua semua NGO juga menanyakan itu sih kayaknya. Atau ada pengalaman khusus nggak Mel waktu soal koordinasi pernah pernah Hmm. terlibat koordinasi dengan kementerian nggak terkait isu sanitasi? Hmm. Kementerian aja itu berantakan. Mhm. Contoh, contoh apa ya? Ini kita ngomong yang standar aja deh. Kementerian mereka tuh berantakan banget. Ya, ya, Kementerian Kesehatan ya. Ini kayaknya internet aku agak bermasalah sedikit deh. Agak putus-putus ya nggak sih? Atau gimana sih? Ya, halo? Tapi masih oke lah ya, masih bisa dengar suara aku kan ya Mel ya? Ini ada juga dari Berto Sihaloho di Bogor, kawasan puncak fasilitas umum seperti toilet kurang banget, kencing sembarangan. Bener banget. Terus kemudian dari Ahni Kosta, akses air bersih masih sulit di kampung, makin dipersulit dengan mata air diklaim kepemilikannya oleh beberapa tokoh masyarakat. Ya, soal akses lagi ya. Memang ternyata benar sih yang disampaikan Melani tadi, nggak cuma di Indonesia Timur nih ternyata, di daerah Jawa ternyata masalahnya aja banyak banget. Dari Apladan ini dia ada komentar yang, shit.
Eh, kita masih coba hubungi Melani lagi ya, karena kayaknya ada permasalahan dengan internet. Jadi aku tunggu. Tapi terima kasih loh teman-teman yang sudah join. Ini aku coba cek lagi dengan Melani. Semoga dia bisa join lagi. Hmm. Sorry sinyal jelek ya. Eh, masih pada join nggak sih? Oh, sorry. Ya. Oke, ya. Kita akan tunggu. Masih kan? Ya, Oh. Tadi yang jelek siapa? Aku apa Mbak? aku bingung juga nih. Kayak bisa jadi Kayak temen. dua-duanya freeze. Karena kok kemudian muter-muter gitu. Tadi sampai gimana ya? Kayaknya banyak Ya, banget. aku menjelaskan itu tadi, koordinasi kementerian yang ngaco itu. Contoh aja deh, Kementerian Kesehatan bilang vaksin itu bagus. Besoknya Kementerian Agama bilang vaksin itu haram. Terus Kementerian Kesehatan bilang, hmm, Kementerian Kesehatan, oh kemarin tuh aku sempat sama Menteri Kesehatan, tugas dia, cita-cita dia adalah 1.000 puskesmas apa-apa gitu deh. Pokoknya selama masa ininya ada dia. Udah jadi gedungnya 1.000 puskesmas. Contohnya, tapi di situ air nggak ada, jadi Kementerian PU nggak kerja bareng, ini itu. Jadi emang koordinasi antara. Jadi gue suka bingung gitu loh. Jadi sebenarnya mereka kenal nggak sih satu sama lain gitu emang. Nah, apalagi kita yang kadang-kadang kalau kita kenceng banget, kadang-kadang kita diterima sama mereka. Tapi Mhm. apakah kita benar-benar didengerin? Nah, Belum itu dia. tentu. Mereka sangat, apalagi kita ngomong NGO deh, apalagi NGO luar. Mereka Mhm. senang NGO luar karena apa? Karena ya bagus lah ada NGO luar gitu di sini. Tapi mereka juga gengsi untuk benar-benar ada titik-titiknya mereka juga gengsi untuk benar-benar terima. Kalau tiba-tiba NGO luar semua yang ngasih toilet gitu misalnya, mereka juga nggak mau kan? Mereka nggak Iya. akan mau. Itu nggak boleh. Mereka akan gengsi. Mereka akan marah gitu. Jadi gue juga bingung gitu. Ini mau kagak sih dibantu gitu. Kadang gue gitu, ini gue mau bantu. Tapi ya emang bingung, nggak ngerti ngobrolnya sama apaan gitu. Kita aja sebenarnya bingung ya karena kayak yang kita barusan diskusi banyak banget kan ternyata tantangan di isu sanitasi aja doang itu ternyata banyak banget. Tapi kalau kadang-kadang kita juga bingung kayak kayak Simavi karena Simavi adalah organisasi Belanda dan kita eh, dalam ranah undang-undang ormas nih kita nggak boleh kerja di Papua gitu. Iya kan, Jadi, begitu kan jadi. padahal di Papua nih banyak banget permasalahan dan kita pengen banget bantu. Kita nggak ada tendensi apapun gitu. Ya Nggak usah memang. gitu, kita dari Rumah Harapan aja kadang-kadang kalau mau sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan, apa segala bisa ditahan kok, ngapain bawa buku, ngapain sini. Begitu kita udah masuk, mereka tersinggung gitu. Terserah lo deh, masih mau bantu. Gitu. Iya, iya bener banget memang. Ini ada lagi nih dari Ahni Kosta karena akses air bersih susah di kampung saya mandinya di kali rame-rame pakai sarung dan langsung ganti pakaian di situ karena jauh dari rumah. Bener-bener nggak nyaman. Ini bener juga ya kalau untuk perempuan sangat nggak nyaman ya. Sangat. Bener-bener. Bayangin kalau perempuan lagi hamil, perempuan lagi menstruasi. Atau mungkin gini ya, ada satu masalah lain yang cukup klasik yang aku tidak pernah setuju, tapi jarang diangkat. Kita masih terbiasa gitu ya, ponakan mandi sama omnya. Padahal Hmm. udah ada umur-umur tertentu gitu. Padahal mungkin kita secara perempuan juga yang laki umurnya udah mengenal birahi, yang perempuan juga mungkin udah tumbuh, yang namanya dada apa itu kan juga sebenarnya nggak nggak apa ya, Istilahnya bukan gak lazim sih. nggak Baiknya bener, memang udah bener, nggak bener aja. ada pemisah gender gitu. Isu. Harusnya pada umur tertentu pemisah gender sudah harus ada gitu. Nah itu kan ya itu tadi kalau toilet disatuin, pintu bisa dibuka, mandi rame-rame di kali, sesuatu yang tidak kita rencanakan bisa terjadi gitu dan itu tidak bukan hal baik ujung-ujungnya. Mm. Ini bener banget ya yang Melani sampaikan ternyata followernya Melani nih wah banyak banget nih komen Cerdas, cerdas. biasa.
dan punya pengalaman yang hal kayak gini ternyata ya, yang itu kita pikir awal nggak banyak masyarakat akan bisa bicara banyak soal sanitasi, ternyata pengalamannya sangat sangat luar Ya, biasa. ya, Ini benar-benar. Donald K. Trump, pertanyaannya menarik juga yang aku agak suka nih. Hal apa yang bisa dilakukan oleh laki-laki untuk mendukung perempuan dalam isu sanitasi? Ya tadi udah dijelasin sama Melanie ya tentang monitoring, bantu monitoring dana dari kabupaten ya. Kira-kira ada ide apa lagi nih Mel untuk yang bisa dilakukan laki-laki mendukung perempuan? Be a gentleman sih. Be a Gentle. gentleman. Ya, sorry to say, tapi memang banyak area-area yang semua dilimpahkan pada perempuan. Mhm, Seolah-olah itu hanya tugas perempuan. keren banget. eh Perempuan, ya masak, lo jangan lupa ngasih makan anak, lalalalalala, tapi lo juga ngambil air jauh, lo juga ini, lo juga itu, segala macam. Itu harus dirubah sih. Dan Iya, kalau hanya perempuan yang berteriak soal perempuan, maka orang akan bilang, iyalah perempuan. bener Nggak ada banget. salahnya kalau laki membantu berteriak. Kayak tadi misalnya kita ngomong, toilet bisa dibuka atau mandi beramai-ramai. Kalau perempuan doang yang ribut, maka akan jadi perempuan doang. Oh, Mhm, perempuan doang nih ribut. Coba sekali-sekali lakinya yang bilang, gue nggak nyaman ada perempuan buka baju, atau gue nggak nyaman kebuka waktu itu tutupnya perempuan. Itu akan sangat terhormat pada saat laki juga bicara begitu loh. iya. Jadi kesadaran bahwa ada pembagian peran lah ya antara laki-laki dan Yes, perempuan, kesadaran. Kalau ini kalau soal nggak nyaman nih bukan cuma perempuannya yang nggak nyaman ya, tapi laki-laki yes. juga bisa punya sense kayak gitu ya. Ya Bener banget, harusnya. menarik banget sih ini diskusinya. Ini dari Dewinta Vertila. Kak bingung juga nih Kementerian Pertanian mau jualan kalung dari kayu putih buat cegah corona. Kok bisa gitu ya Kak? Bisa lah, mereka pokoknya apa aja bisa lah. Saya juga bingung, Ya, nggak ini ada ngerti. juga dari Setiawan, beberapa yang dekat kali atau buang kotoran limbah rumah tangga di sana dan dekat dengan Ya, sumber air untuk konsumsi. Ya, itu tadi seperti yang ya. disampaikan banget yang ternyata kalau soal sampah aku pikir daerah urban banyak banget lah. Melani juga tinggal di Jakarta ngelihat langsung ya kayak gimana sih Ya, sampah-sampah itu dan itu betul, betul. Balik lagi ateng. monitoring sih, sebenarnya tiap daerah tuh harus bisa monitor sendiri gitu. Kita ngomel-ngomel-ngomel, tapi what do you do about it gitu. Terus Hmm, kita ngapain gitu ya? Kita harus juga ambil peran apa yang bisa kita kerjain menurut gue. benar-benar banget monitoring itu memang yang sangat penting dan itulah kenapa eh, beberapa sih kita bisa menempatkan champion-champion dalam arti ada masyarakat yang kalau udah power dia bisa di champion di wilayahnya. Jadi dia bisa yang menggerakkan masyarakat, dia bisa Ya, advokasi juga. Dan itu sebenarnya banyak sih, Mel. Jadi ya, juga amazing juga ternyata kalau kita benar-benar kayak katakanlah mungkin bukan NGO ya, seandainya ada pemerintah yang mau turun langsung ke masyarakat, terus mengempower masyarakat, itu sebenarnya masyarakat kita tuh cerdas-cerdas semua kok. Gitu. ya. Cuman gimana ya kalau kita, sorry ini satu lagi pengalaman yang paling sering gue temuin adalah pada saat gue ke daerah, susahnya menemui gubernur, wali kota, atau apapun itu, karena mereka umumnya tinggal di Jakarta. Oh iya, iya benar banget. Pulang ke daerahnya, cuman kalau misalnya ada kunjungan ke kepresidenan, atau apa ya, terus bagaimana lo bisa mengetahui masalah masyarakatnya kalau lo juga tidak tinggal bersinggungan dengan masyarakat yang ada? Ya benar banget, benar banget. Mel nggak ada cita-cita jadi anggota DPR apa DPRD gitu? Ogah, Ini ada yang lucu nih komentarnya dari Ngurah. Kalau saya cerdas sih enggak, tapi kalau diajak minum anggur oke banget. menurut lo? Ya, jadi memang bener banget ya. Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir kita punya program tuh banyak. Maksudnya pemerintah udah program juga ada. Intervensi dari luar juga banyak gitu. Ya, Tapi nggak cukup kalau hanya kerja dari atas ke bawah atau bawah ke atas doang. Kita teriak-teriak betul. ke atas. Begitu juga kita nggak akan bilang bahwa pemerintah nggak kerja juga nggak. Banyak juga capaian-capaian pemerintah. Oh Tapi akan ya, kalau itu ditemukan dan benar monitoring itu menjadi kalau aku bilang menjadi salah satu jembatan untuk memastikan programnya pemerintah jalan, keinginan kita juga terpenuhi gitu ya. ya betul. Menarik banget sih ini. Kalau di pengalamannya Melani selama ini
bagaimana sih mengedukasi selain tadi dengan roti yang didekatkan di kotoran ya, edukasi ke masyarakat untuk ya, terkait monitoring lah apapun itu. Edukasi yang dilakukan Melanie apa nih selama ini? Edukasi paling baik itu adalah pertama memberi contoh kayak tadi gitu, memberi contoh kasus, dan kita sendiri juga menjadi contoh. Itu Mhm, edukasi yang paling benar dulu. Kita nggak mhm. bisa teriak-teriak sesuatu, tapi kitanya juga bukan pelaku gitu. Jadi emang kita harus menjadi contoh. Dan edukasi terbaik adalah berbicara bahasa orang-orang yang akan kita tuju. Kita nggak Hmm, bisa masuk ke pedalaman NTT atau apa pakai ala-ala flyer anak Jakarta. Nih sampah itu jahat, dan siapa lu? Gitu kan. mhm, Kita memang harus bisa paham dulu kehidupan masyarakat di sana. Apa sih sumber masalahnya? Apa sih yang bikin masyarakat ini seperti ini? mhm, Maka kita lebih bisa. Kita nggak bisa datang ujuk-ujuk nggak tahu dari mana, terus jadi orang sok tahu, ngasih tahu, ngajarin, nggak bisa gitu. ya, Dan paling benar sih menunjukkan kerugian apa yang akan mereka dapat kalau itu tidak dilaksanakan. Contoh, apa ya, setengah mati gue menjelaskan fungsinya penyu. Sampai hmm, gila, mhm, toh kita juga hampir 80% orang Indonesia nggak pernah ketemu penyu langsung. Iya kan? Jadi cuma bilang penyu nggak ada, mereka nggak ada ruginya. Lo nggak ada ruginya, gue juga selama ini nggak pernah ketemu. Tapi kalau kita bisa jelasin lingkaran kehidupannya, makanannya pada saat penyu nggak ada, nanti ikan juga nggak ada, lo nggak bisa makan ikan lagi. Mereka baru paham, nelayan nggak akan bisa nyari duit gini gini gini. Mereka baru paham, oh ya ya kita akan rugi gitu benar loh. benar. Dibikin dibikin sesuatu yang memang bersinggungan dengan orang-orang yang akan kita tuju gitu. Jadi orang akan melihat, oh ini kalau kalau nggak bersinggungan ini nggak bermanfaat sama bukan bagi gue kok. Jadi ya udahlah, gue Iya, cuekin. iya. Kalau Apa ruginya gue gitu? Iya kan. Jadi memang mengajarkan sih. Dan satu lagi yang sangat-sangat bekerja yang tadi lo bilang local heroes. Local hmm, heroes tuh sangat sangat sangat, dan local heroes kita kan banyak sekali ya banyak gitu. banget ya. Mengangkat mereka, memberi memberi apresiasi, memberi apa ya, modali mereka dengan tools, dan pada saat mereka berhasil memang kita kasih apresiasi apapun itu bentuknya. Maka mereka akan, orang yang diapresiasi akan berlomba-lomba untuk coba gue ini juga bisa lo bikin sesuatu gitu. Soal itu benar banget. Jadi pernah kami ada satu champion ya, itu di pedalaman Flores, itu jaraknya 6 jam lah dari Labuan Bajo. Terus karena memang dia sangat sejak awal bahkan baru mendengar bahwa kita mau meningkatkan sanitasi di desanya gitu, dan dia seneng banget, dia langsung ikut terjun mengadvokasi kepala desa, terus kemudian eh, jadi dia sebagai kader, dia kemudian datengin dari rumah ke rumah, promosi dan lain sebagainya. Akhirnya satu desa itu akhirnya bisa mencapai tuh yang disebut 5 pilar STBM, tuh sanitasi total Hmm. bagi masyarakat. Terus kita undang dong, kita hanya ngundang dia dan kita nggak kasih honor loh sebenarnya. Kita Hmm. undang Jakarta. Oh dia senangnya minta ampun. Karena bagi dia pengakuan, atau mungkin bukan pengakuan ya, istilahnya itu kayak apresiasi ke dia bahwa sebenarnya itu bukan yang dia cari, tapi dia melakukannya tulus, dia seneng desanya bangkit, terus ternyata malah dibawa ke Jakarta itu udah seneng banget, dia belum pernah ke Jakarta, belum pernah lihat Monas, dan itu amazing banget. Dan ketika ngelihat feel-nya, oh local heroes nih bukan soal uang sebenarnya, tapi soal Iya bagaimana betul. dia melihat bangun, luar biasa sih. Iya, dan Setuju, sebenarnya setuju yang soal itu. paling mengerti area mereka kan orang lokal. Kita cuma bisa mempelajari. Mm-mm. Kita selama bukan orang sana, kita hanya hidup dari data. Oh ini begini, oh ini begini, begini. Kita nggak tahu gitu sebenarnya di sana seperti apa. Jadi local hero sih buat aku sangat 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 bermanfaat. Ya benar banget itu. Kalau sekarang kira-kira Melanie masih bersinggungan juga dengan isu-isu sanitasi atau lebih in general? In general, kalau lagi mendalami sanitasi, pada dasarnya kan gue coba menjalani apapun ya, apapun yang diamprokin gitu ke muka gue, karena gue berharap tangan gue lebih banyak, kaki lebih banyak gitu ya. Masih isu sanitasi ada. Kebanyakan kita lagi pengen coba pengadaan air di banyak Ah, tempat gitu. Karena kita mau kalau kita berbicara soal ini, kita mau menyediakan bilik toilet, kita mau mengadakan toilet tempat duduk, air nggak ada juga. Akan ceritanya sama program Menteri Kesehatan gitu, mau bikin 1.000 puskesmas tapi nggak ada airnya, gedung doang. Air sangat penting. ya, eh Apa namanya, dari situ ya aku percaya ya pada saat kesehatan, terutama kita ngomong anak yang balita,
kesehatan itu kan sangat-sangat penting. Lahirnya Benar. stunting, lahirnya apa segala macam kan pada umur segitu dan Indonesia masih punya stunting gitu. Jadi kan ya itu kesalahan di situ gitu. Jadi pada saat kita bisa menyiapkan hal yang baik, gizi mereka baik, ya masa kita mau megang predikat terus sih Indonesia angka kematian balita tertinggi karena orang buang air besar sembarangan tahun 2020 itu kayaknya nggak ini banget ya. Air buat saya sangat penting dan Ya, akses. Karena benar. ya itu tadi untuk akses air kalau seorang ibu hamil masih harus bisa jalan sekian kilometer atau apa itu sih masih nggak masuk akal ya gitu. Jadi itu sih pengadaan mesin air dan air tuh lagi banyak di Rumah Harapan. Oke, nice, nice banget. Kapan-kapan boleh lah ya, aku main-main di Rumah Harapan itu. Ayo Ya, menarik banget. kolaborasi kita. Ya, boleh bener-bener banget. Ini ada lagi dari Dewinta Vertila. Alhamdulillah masih banyak orang baik ya, kayak Angelina. Terus dari Oktaviani, Mbak Fani. Hai, sudah pernah kunjungan ke ND belum, Kak? Udah pernah kunjungan ke ND belum, Mel, waktu itu? Aku udah pernah. Itu Waktu sama itu lah juga ya. dalam salah satu aku lupa deh apa gitu ya. Rumah Harapan tapi aku lupa apa. Udah Hmm, 14 tahun aku juga agak nggak inget-inget lagi yang iya, satu. iya, memang menarik banget sih. Ini yang terjadi nggak ternyata isunya nggak cuma di pedesaan, tapi ternyata di Iya. urban. Apalagi sekarang yang pedesaan pun juga mengarah ke urban dan saat ini di Simafi sendiri juga mulai mengconsider untuk yang namanya sanitasi aman, di mana kalau di pedesaan atau bahkan nggak usah di pedesaan di Jakarta gitu kan banyak yang toiletnya mereka memang punya kamar mandi tapi ternyata lubangnya langsung mengarah ke sungai itu. Ya, Yang betul. itu sama aja. Jadi malah kalau kami bilang itu buang air besar tertutup gitu. Jadi kelihatannya aja di toilet tapi kotor. Nah, Ya, kita juga betul. lagi bagaimana membangun sanitasi yang aman, ada septic tanknya, tertutup bangunannya. Jadi itu amannya nggak cuma buat perempuan, tapi juga buat laki-laki, juga buat orang dengan disabilitas, dan lain-lain gitu. Dan terutama Ini, pemisahan perempuan dan laki itu penting sekali sih. Sangat penting. oh iya itu benar banget karena di beberapa sekolah yang kami temui juga, satu sekolah tuh paling cuma punya 2 atau 3 toilet. Kalaupun Ya. ada guru, yang gurunya di lock bersih, tapi yang punya murid ya biasa, baik karena saking banyak yang pakai dan nggak ada pemisahan gender. Jadi sering juga tuh yang perempuan-perempuan di laki-laki. Terus kadang-kadang mungkin juga banyak laki-laki yang mungkin secara mental mereka nggak terlalu percaya diri, juga akhirnya kurang nyaman menggunakan toilet. Akhirnya mereka tahan Betul. kencing besar atau kalau nggak mereka kadang-kadang buang air besarnya sembarangan. Jadi benar banget sih di rumah mungkin punya tapi di sarana sekolah, sarana sarana Ya, umum betul. ya. Terus ada lagi banyak orang yang dari Kelana Langit Senja, banyak orang yang nggak percaya kalau tahun 2020 masih ada orang yang WC. Oh banyak ya. Banyak sekali. Nggak punya air, nggak punya WC, nggak punya akses ke apapun tuh banyak sekali. Ya, Dan disayangkan itu banyak terjadi justru di area-area yang kita anggap sangat kaya, seperti Indonesia Timur. benar, benar banget. Papua kurang apa sih ya, istilahnya Ya, dana betul. minyak, Betul. tapi kok ternyata masyarakatnya banyak banget yang nggak punya WC, nggak punya air gitu. Ya. Sumba, Sumba itu kaya, indah lagi. Nah itu yang bikin miris tuh. Daerah-daerah indah inilah yang sebenarnya banyak masalah basicnya yang tadi Melani sebut bahwa sanitasi adalah masalah dasar. Ternyata daerah-daerah yang kelihatan panoramanya indah tuh ternyata di belakang itu banyak banget Karena konflik. balik lagi, yang diprioritaskan oleh pemerintah kan adalah apa ya pariwisata. Ya di hotel kan bagus sekali, ya kan ya segimana mungkin ya rakyat urusannya mah belakangan gitu. Jadi emang apa ya skala prioritasnya memang kebalik gitu. Ya balik Benar, lagi, anak lokal harus menjadi monitor, harus menjadi corong monitor pemerintah dan dana itu dikemanain. betul betul banget. Ini ada dari Mbak Sakina, Mbak Nur Sakina harus setuju banget ketersediaan air dan akses air bersih jadi prioritas. Nah itu yang Ya. sedang kita sumber air sudah dari Ahni Costa, sumber air sudah dekat, belum Hmm. benar-benar hanya baru dekat ya. Harusnya ada di rumah Belum udah. sampai, masih deket. Deketnya juga kita nggak tahu. Dulu 100 meter sekarang cuma 50 tetap aja masih jauh benar-benar. Dari Max Daniel, percakapan yang smart, maju terus perempuan-perempuan Indonesia menjadi penolong karena Tuhan punya rencana yang hebat buat kalian. Amin. Amin.
Cuyut, bangun sanitasi tapi tidak ada akses air bersih susah juga. Oh itu banyak banyak banget kita temukan. Mereka hanya pikirannya bangunan yang nggak kelihatan nggak jadi Ya, prioritas. seperti contoh itu program Kementerian Kesehatan yang lalu itu 1.000 lupa deh 1.000 apa 10.000 puskesmas itu program kerja 5 tahunannya. Jadi bangunannya tuh jadi ya Hmm, tapi nggak ada isinya, nggak ada dokter yang ke sana, tidak bekerja sama dengan Kementerian PU sehingga jalanan juga nggak benar, air tidak masuk gitu ya. Ya jadi emang bener situ bener nyampe programnya 1.000 apa 10.000 puskesmas nyampe ya gedungnya. itu juga hampir sama. Kalau Kemenkes bangun sekian ribu puskesmas, di PU juga bangun MCK yang banyak banget, Hmm. tapi Hmm. nggak ada air. Jadinya cuman kalau Ya kalau itu. di Monumen Cipta Karya, bukan Ya benar. kamar mandi cuci kakus ya, tapi Iya, monumen. pajangan aja gitu. Karena syarat aja, tapi apakah dimonitor juga sama mereka dilihat bener nggak sih udah jalan? Nggak juga gitu. Yang penting budget udah gitu kelar, dana kelar tinggal kan gitu. Ya bener banget. Memang ini masyarakat sendiri nih mau nggak mau kita yang harus 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 untuk memonitor dan juga ya at least mencari apa yang kita butuhkan ya, meminta apa yang kita butuhkan. betul. Mel, tadi katanya mau bagi-bagi ini gimana nih nanti proses untuk Mbak pemilihan? pilih aja, Mbak pilih aja siapa yang paling ini. Nanti aku akan naikin di IG story aku, Mbak kasih kasih aku siapa yang menurut Mbak paling ini, kasih aku nanti akunnya, nanti aku naikin di IG story aku, nanti aku kirim hadiahnya. Melani aja kayaknya Melani juga oke aja kalau Di bisa host milih. lebih lengkap ininya. Oh Di gitu. apa? Baru Berapa belajar orang? ya? Baru belajar ya. Baru belajar. Ini pertama kali IG live loh aku. Sampai latihan semalam. Salah. Dua, boleh dua, boleh dua. Dua ya, dua. Oke, nanti aku akan save, aku akan cek yang satu karena dua ya, jadi satu statement satu pertanyaan ya, supaya adil. Boleh, Di boleh. teman-teman, ini kita masih punya waktu 9 menit, jadi kalau ada mau statement atau pertanyaan buat Melanie terkait dengan sanitasi di Indonesia dan bagaimana sih kita bisa membangun sanitasi yang lebih baik di Indonesia, Ya. silahkan. Karena ada Dan ya. Dan buat teman-teman juga, gue akan apa ya? Gue akan di medsos gue entah dalam bentuk story atau apapun, gue juga akan mengulang lagi fakta-fakta yang kita obrolin di sini. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya banyak juga loh program-program yang dilakukan oleh individu atau NGO atau apapun itu yang mencari dana seperti di kayak portal-portal kayak kitabisa.com atau apapun yang bangun ini toilet di sini. Cari aja, bergabung aja. Kalau nggak semua orang harus terus turun ke daerah sana untuk wah benar, gue mau nggak juga gitu. Karena kita bisa bantu dan bentuk dana. Kadang oh tapi gue nggak dananya nggak ada. Sebarin aja informasinya. Siapa sih yang lagi butuh bantuan atau apa yang lo pelajarin dari obrolan kita hari ini itu lo bisa share lagi ke orang. Itu udah bentuk edukasi yang sangat membantu sih. benar, benar banget. Eh, aku notice beberapa hal yang Melani sampaikan tuh sangat sangat relevan banget. Ternyata satu dari tadi bagaimana kita memastikan community empowerment dengan memonitor kinerja pemerintah, terus edukasi menjadi contoh bagi teman-teman lain gitu, atau kalau kita Melani sebagai influencer yang memberikan contoh kepada followersnya, begitu juga aku yakin laki-laki dan perempuan juga harusnya kasih contoh juga ke counterpartnya mereka masing-masing ya kan. Terus kemudian barusan menyampaikan Betul. tentang bantuan itu nggak harus dalam bentuk duit, tapi bisa juga dari sharing is caring kata orang gitu kan. Jadi apapun bisa dilakukan untuk memastikan bahwa uh, informasi tersampaikan ke kalangan, kita juga bisa memberikan, kalau kita punya berapalah 1.000 2.000 pun bisa kalau kita mau, tapi kalaupun enggak dengan sharing informasi itu menarik banget sih. Betul. Uh, ini banyak banget yang menyapa-nyapa Melanie. Menarik banget sih. Uh, kita masih ada 7 menit. Kalau misalnya ada yang mau diskusi lagi, oh dari Septia Widyaningsih. Salam untuk para perempuan pejuang sanitasi, tetap semangat. Gimana Mel? Itu ada Andi Costa yang nanya, sudahkah ada ruang kolaborasi dengan muda-muda di NTT? Oh, Ada, banyak. ada. Sebenarnya banyak. Mungkin tidak rata semua daerah. Kalau sekarang pertanyaan gue, sudahkah lo browse? Sudahkah kalian menggunakan media sosial kalian dan smartphone dengan benar? Kalau belum Ya, ada, bikinlah. ya.
Itu banyak banget. Jadi kayak salah satu contoh ini menarik banget itu di Dompu, di lokasi kami Oh ya, bekerja. Dompu. Ada satu yayasan lokal namanya WeSafe. Dia itu ngajarin bahasa Inggris. Nah, kita coba kolaborasi dengan mereka dan mereka akhirnya jadi mereka tuh bikin kursus bahasa Inggris tapi biayanya dengan menggunakan sampah plastik yang dikumpulin. Oh, Jadi nggak, oke. mereka bilang ke warga desa di sana kalau mau kalau mau ikut kursus bahasa Inggris, kumpulkan sekian kilo plastik sampah. Nah, itu yang kemudian mereka konekkan dengan bank sampah. Ya udah akhirnya mereka bisa ngajar. Jadi apapun bisa dilakukan sebenarnya, dan ruang kolaborasi itu antar NGO bisa, antar individu bisa, dan sebenarnya kita bisa dorong itu untuk menunjukkan ke pemerintah bahwa di tingkat masyarakat tuh sudah banyak gerakan sih, gitu. Hmm. Ya, terus dari Sofia, dari Daeng Zanuar, saya selalu menerapkan yang dilakukan oleh Kak Mel meski bukan melalui Wah, uang. Hebat thank you. banget. Nice. Thank Thank you, nice. Oh, dari Mbak Sofia, setuju Wah, ada membantu. Sofia. Hai. Ya, ada How Sofia. are you? How are you? Ya, setuju membantu dengan apa yang kita bisa, donasi, jadi relawan, jadi penyebar informasi, sederhana mengedukasi diri sendiri supaya bisa edukasi orang lain. Oh, mantap banget Ya, komentarnya. betul. Jadi kita Betul. membantu apa yang, karena sebenarnya kita punya power itu tadi yang sempat kita bicarakan di awal ya, bahwa kita tuh punya power Betul. dalam bentuk apapun, asalkan kita mau, kita pasti bisa. Ini menarik banget Betul. sih, ini diskusinya, dan teman-teman juga ternyata aktif banget dari awal sampai akhir, tetap bisa mengikuti. Cahyo, sharing caring, berbagi tidak harus dengan nominal. Betul sekali. Cahyo ini seorang dokter. Dia di Kediri ya, Mas ya? Kediri ya? Dia di Oh, Jawa wow. Timur dan dia orang yang benar-benar juga dia male nurse. Dia kerja selalu di klinik dan selalu mengutamakan itu juga kebersihan. Dia juga banyak kalau aku ngomong isu HAM, dia ngomong apa-apa ya pelecehan ini apa segala macam selalu mengikuti isu-isu juga dan dia benar-benar menerapkan itu sih. Keren, Wow. keren. Menarik, menarik banget sih. Perawat, male nurse. Makanya gue bilang male nurse. Gak apa-apa sih dokter naik pangkat dikit sih, udah. Dijadikan dokter gitu ya. Iyalah, dokter bener juga pada kagak beres, udah bilang aja dokter. Sofia, kangen sama kalian berdua. Iya, betul sekali. Iya, Daeng Zanuar, alhamdulillah banyak perkembangan dalam lingkungan saya. Terima kasih Kak Mel selalu jadi panutan. Itu amazing banget, dan jujur ya Mel. Jadi kenapa kita kontak Melani, karena kita melihat si Mavi di kantor saya bekerja itu pendekatannya adalah women centered approach. Artinya perempuan-perempuan yang punya pandangan yang sama dengan Melani. Jadi kayak ini kayaknya kok ngelihat cocok banget nih, makanya kita coba approach, dan ternyata bener, banyak banget pengalaman, memahami isu, kemudian bisa mengedukasi dan memberikan contoh bagi banyak orang. Jadi thank you juga loh, ini Mel, banyak banget informasinya. anytime diajak kolaborasi, hayo saya mah. Ya, Untuk hal baik pasti ini, kenapa tidak. ya, terus dari Lala, hayo Lala, walaupun susah mengedukasi orang lain, tetapi setuju, tetap semangat untuk terus membangun, dan yang penting ada aksi, bukan cuma asumsi. Terima kasih Kak Angel. Wah, Betul. nice. Oh, Cahaya tetap bilang dong perawat, Mbak E. Iya, 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 iya. Lucu banget. Wow, nice banget. Ini menarik banget sih. Jadi banyak sekali orang-orang, kita tahu. Jadi kita nggak bisa juga hanya melihat satu sisi. Oh, bahwa masyarakat itu nggak mau berubah. Padahal sebenarnya ada loh, Yes. kalau kalau kita mau, kita bisa berubah ya. Jadi ini memang Yes. kita harus bangunkan akses sih. Dari Betul. panjang umur hal baik hidup perempuan Indonesia, Pekalongan hadir. Amin. Oh, nice, dari Pekalongan, dari kayak tadi juga di NTT ada, dari mana-mana, dan sangat sangat enjoy sekali. Kalau aku bisa simpulkan sedikit tentang diskusi, terutama dalam apa sih yang bisa kita lakukan, peran nggak cuma perempuan tapi laki-laki juga untuk kesetaraan gender, terutama di isu sanitasi, adalah tadi monitoring, bahwa kita punya power untuk memonitor apa yang pemerintah lakukan dalam program-programnya. Terus kita juga bisa menyuarakan hak-hak kita, itu yang paling penting. Dan sanitasi adalah hak dasar kita. Sanitasi dan air adalah hak dasar kita. Jadi sangat penting kalau itu menjadi bagian yang perlu dilakukan kita sebagai masyarakat ya. Terus yang kedua adalah bagaimana saling mendukung melalui gerakan apapun, tidak hanya uang, tapi juga berbagai hal, sharing, kayak kemudian informasi, berbagi informasi.
dan lain sebagainya. Terus juga banyak banyak hal sebenarnya yang bisa kita lakukan. Jadi aku terima kasih banget atas diskusinya, Mel. Ini udah hampir 1 jam. Sama-sama, thank you diajak. Iya, waktunya udah mau habis, tadi putus sama Instagram. Dan meskipun tadi ada sedikit technical problem, tapi menurutku ini sangat produktif banget informasinya. Dan aku juga banyak belajar dari Melanie, dari pengalaman-pengalaman pribadinya. So thank you so much. Next time kalau misalnya kita bisa join atau ketemu langsung, would be nice to. My pleasure. Tak banget dengan Rumah Harapan. Juga, oh ya, terima kasih juga dengan buku Mama Kutunggu. Sampai jumpa di Balik Pelangi. Sampai jumpa di Balik Pelangi. Bukunya udah sampai loh, jangan salah. Jadi, nice. Thank you. Selamat membaca. Ya, siap banget. Jadi, aku baru baca sinopsisnya karena aku masih di karantina. Karena itu bukunya dikirim di kantor. Tapi bikin aku terenyuh. Jadi aku pasti akan membaca. Thank you so much dan terima kasih atas inspirasinya. Sukses untuk kedepannya. Terima kasih untuk juga teman-teman semua yang udah bergabung. Kita cukupkan IG Live kali ini. Next time kalau ada lagi kita akan undang-undang lagi. Bye-bye, Mel. Bye-bye. Thank you so much. Bye. Yeah. Sure. And now...